Sesudah 40 tahun mengembara di padang gurun, lahirlah satu generasi baru yang bersedia melangkah ke dalam janji Tuhan, yaitu masuk ke tanah perjanjian. Musa telah menyelesaikan perjalanannya dan kini tampillah Yosua, pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa itu maju ke hadapan. Namun sebelum pedang diangkat dan tanah ditakluki, baik pemimpin maupun umat dipanggil untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Begitu juga dengan kita hari ini, sebagai generasi yang berdiri di ambang Kanaan surgawi, kita mendengar gemah panggilan ilahi yang sama. Hanya kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu dengan sangat berani. Saudara, untuk makluman, semua kajian kita pada suku tahun ini adalah berdasarkan pada kitab Yosua. Halo, salam damai dan selamat sejahtera. Kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Sesudah kita selesai mengkaji kitab Keluaran dalam seri kajian yang lalu, kini kita meneruskan pengembaraan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian di bawah seorang pemimpin yang baru, yaitu Yosua, yang sebelum ini adalah pembantu kepada Nabi Musa. Topik pertama kajian kita ialah resepi untuk kejayaan. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua 1 ayat 7, katanya, "Hanya kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu sungguh-sungguh, berhati-hatilah supaya melakukan seluruh hukum Taurat yang diperintahkan oleh hambaku Musa kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau berhasil kemana-mana pun engkau pergi." Tiga perkara ditekankan oleh ayat ini. Pertama, keberanian sejati lahir daripada ketaatan. Bukan sekadar berani menghadapi cobaan hidup, tetapi berani untuk setia kepada hukum Tuhan, meski dunia menekan kita. Kedua, ketaatan membawa keberhasilan. Kejayaan yang sejati bukan bergantung pada usaha sendiri, tetapi pada hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Dan ketiga, konsistensi dalam iman. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah teguh setiap hari, karena hanya dengan kesetiaan kita mengalami penyertaan Tuhan. Mari kita mulakan dengan topik yang pertama, Musa yang baharu. Di dalam Yosua 1 ayat 1 berkata, "Setelah kematian Musa, hamba Tuhan itu, Tuhan berfirman kepada Yosua anak Nun, penolong Musa." Pasal pertama kitab Yosua menampilkan kesinambungan yang indah antara Musa dengan Yosua. Dengan nama Musa disebut berulang kali sebagai tanda warisan kepimpinan yang diteruskan. Kedua-dua pemimpin ini berkongsi banyak pengalaman. Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Mereka diseru untuk menanggalkan kasut di hadapannya, menerima janji penyertaan ilahi, merayakan Paskah, menyeberangi air di tanah yang kering, seorang memulakan mana, seorang mengakhiri mana, dan kedua-dua mereka telah mengutus pengintai untuk meninjau negeri Kanaan. Namun, inti kitab ini tidak berpusat pada Musa maupun Yosua, tetapi pada Tuhan sendiri. Firman-Nya menjadi pembuka kisah dan kepimimpinannya menjadi tema utama, menegaskan bahwa Dialah pemimpin sejati Israel yang membimbing umatnya dalam setiap langkah penaklukan dan pelayanan. Topik kedua yang kita kaji ialah menyeberangi, mengambil, membahagi, melayani. Ayat 2 dari Yosua pasal 1 kita baca, "Hamba-Ku Musa telah mati, sekarang segeralah engkau dan seluruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan untuk menuju negeri yang kukurniakan kepada mereka, yaitu kepada orang Israel." Kitab Yosua mempamerkan dengan indahnya penggenapan janji Tuhan kepada Israel ketika Dia membawa mereka keluar dari Mesir untuk memberikan tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Seluruh kitab ini, termasuk pendahuluannya, tersusun dalam 4 bahagian yang menekankan perjalanan iman umat Tuhan. Pertama, mereka dipanggil untuk menyeberangi ke Kanaan. Satu langkah penuh keyakinan bahwa janji Tuhan pasti ditepati. Kedua, mereka dituntun untuk mengambil Kanaan, yang menyaksikan bagaimana Tuhan sendiri berperang bagi umatnya.
Ketiga, tibalah masa membahagikan tanah di mana setiap suku menerima bahagian sebagai tanda kesetiaan Tuhan. Dan akhirnya mereka diajak untuk melayani melalui ketaatan kepada hukum, karena keberhasilan sejati hanya lahir daripada hubungan setia dengan Allah. Keempat-empat bahagian ini bukan sekadar suatu catatan sejarah, tetapi cerminan perjalanan rohani yang menuju pada penggenapan janjinya yang kekal. Topik seterusnya ialah para pewaris janji. Yosua 1 ayat 3 berkata, "Setiap tempat yang akan dipijak oleh telapak kakimu telah kukurniakan kepadamu seperti yang kufirmankan kepada Musa." Dalam Yosua 1 ayat 3, Tuhan berbicara dengan penuh kuasa dalam kata kini, yaitu prophetic present tense, masa kini. Seolah-olah tanah Kanaan itu sudah pun menjadi milik Israel. Ini adalah sebagai tanda jaminan mutlak bahwa penaklukan itu akan berhasil. Dia kemudian menggambarkan dengan jelas batas-batas wilayah yang dijanjikan, dari sungai Yordan di timur hingga ke Laut Tengah di barat, dari padang gurun di selatan hingga ke sungai Efrat di utara. Kepada Yosua, Tuhan memberi keyakinan yang teguh bahwa jika dia kuat dan berani, tidak ada seorang pun yang akan mampu melawannya. Namun kemenangan itu tidak pernah bergantung pada kekuatan manusia semata-mata, melainkan pada kehadiran Allah yang hidup. Dengan penuh kasih, dia menegaskan janjinya yang abadi, "Aku akan menyertai engkau." Janji yang sama untuk kita hari ini yang sedang menuju ke Kanaan surgawi. Topik kedua terakhir ialah kuatkanlah. Dari Yosua pasal 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu. Jangan gentar dan jangan kecut hati, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana-mana jua pun engkau pergi." Sebelum Tuhan meminta Yosua agar menjadi kuat dan berani dalam peperangan, dia terlebih dahulu menekankan keberanian yang sejati, yaitu keberanian untuk mentaati hukumnya. Prinsip ini tetap relevan hingga hari ini karena Tuhan juga memanggil kita untuk memelihara hukumnya dengan setia, sesuatu yang menuntut keberanian rohani yang besar. Sebagai jaminan kepada kita juga, Tuhan berjanji, "Aku akan menyertai engkau kemana saja engkau pergi," agar kita dapat menghadapi peperangan hidup ini. Namun peperangan itu bukanlah fisikal, melainkan rohani, melawan pemerintah-pemerintah, melawan kuasa-kuasa. Untuk tujuan itu, Tuhan telah menyediakan senjata rohani yang lengkap. Kunci kepada kejayaan terletak pada kepercayaan penuh kepada Tuhan yang dipelihara melalui hubungan harian dengannya dalam doa dan iman. Topik terakhir yang kita kaji ialah makmur dan berjaya. Di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, "Kitab suci Taurat ini tidak akan lekang daripada mulutmu, tetapi hendaklah engkau merenungkannya siang dan malam, supaya engkau berhati-hati melakukan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berjaya." Kejayaan dalam pandangan ilahi tidak pernah sama dengan kejayaan menurut ukuran manusia. Dunia mungkin menganggap kejayaan boleh dicapai dengan melanggar hukum, tetapi kejayaan sejati dan kekal hanya lahir daripada ketaatan terhadap hukum Tuhan. Disitulah tersimpan prinsip dan nilai yang menjadi asas keberhasilan hidup orang percaya. Namun ini tidak bermaksud keselamatan datang melalui perbuatan. Sebaliknya, iman dan hukum saling melengkapi, bukan bertentangan. Ketika kita berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang jalan hidup yang harus dilalui, bukan cara untuk diselamatkan. Kesetiaan kita terhadap kehendak Tuhan adalah tanda nyata hubungan kita dengannya, dan disitulah letaknya makna sejati satu kehidupan yang diberkati. Ringkasan dari petikan pena inspirasi katanya, orang Kristen memiliki penolong yang kuat dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan mereka yang percaya kepadanya. Walau caranya misteri, dia sering melindungi dari rancangan musuh. Jika disadari umat akan berhenti mengeluh, tetap teguh dalam iman dan mengakui Tuhan sebagai hikmat serta kekuatan mereka.
Sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari ringkasan ini. Pertama, kesetiaan Tuhan dalam janji dan kehadirannya. Kejayaan Israel datang daripada janji dan kehadiran Tuhan yang setia menyertai umatnya sepanjang zaman. Kedua, keberanian dan ketaatan sebagai syarat kejayaan. Tuhan menuntut keberanian Yosua mentaati hukumnya sebab kejayaan sejati lahir dari iman dan ketaatan sebagai bukti hubungan. Dan ketiga, relevan rohani bagi umat masa kini. Perjalanan Israel ke Kanaan melambangkan hidup rohani kita, kemenangan kekal hanya melalui iman, ketaatan, dan bergantung kepada kuasa Tuhan. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Kami juga ingin sekali mengetahui dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton pada video yang dicadangkan. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.